Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Dari posisi yang benar, yaitu sudut pandang yang benar setelah kematian dan kebangkitan Yeshua. Posisinya adalah kita melihat Yeshua sebagai penggenap Dafar Elohim yang luar biasa, yaitu Torah, dan kita mengikuti polanya. Ya, itu yang kita lakukan. Kita ke arah pola akar Ibrani yang benar. Ada yang sempat leave message, meninggalkan pesan, apakah ini adalah agama Yahudi? Ya, agama Yahudi kita bukan agama ya. Kita ini beriman di dalam persekutuan dengan Ruach Yahweh Elohim. Kita beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Jadi kita menghindari kata agama, tetapi kita lebih mengutamakan kata relationship dengan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, jadi mungkin saudara melihat atribut-atribut yang dipakai, ada kippah yang taruh di kepala, dan juga ada talit, dan ada menorah, ya, dan menggunakan kata-kata Ibrani, ya, huruf-huruf Ibrani, ya, itu karena kita kembali ke akar kita, yaitu Ibrani. Ya, akar kita bukan dari Yunani atau dari Arab, bukan, tapi dari Ibrani, dari Yahudi. Ya, jadi kita harus paham tentang hal itu. Nah, di dalam pola akar Ibrani yang benar, dengan sudut pandang yang benar, maka kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, dan kita tinggal memilih. Di tangan saudara ada Tanak dan Brit Gadasa, dengan istilah yang sering didengar atau sering disebutkan sebagai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di sana sudah ada ayat-ayat yang lengkap, yang luar biasa, yang Bapak Yahweh berikan kepada kita untuk kita dapat memahami, ya, ayat-ayat itu dengan posisi yang benar. Kalau kita taruh di posisi yang benar, dan kita akan bisa melihat kedahsyatannya sejak dari penciptaan Syamayim sampai nanti Yerusalem yang baru. Itu sudah ada lengkap, tersusun, luar biasa. Pengajaran mengenai time travel atau melintasi waktu, yaitu pengajaran yang akan melengkapi saudara sekalian, ya, dan saya juga untuk menggali Dafar Elohim, memahami case by case, kasus per kasus, dan membongkar roh-roh jahat jenis apa yang bersembunyi atau menguasai manusia, supaya manusia-manusia Elohim, yaitu saudara dan saya, berkemenangan sampai kita terangkat dalam rapture dan kita menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Ya. Misi utama kita, kitab suci maksudnya, adalah untuk penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa dan mengubahnya, ya, sehingga bukan cuma hanya diselamatkan, tetapi terus diubah dari hari ke hari, dari pola pikir yang salah dan juga dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dan itu tercatat di dalam 2 Timotius 3, 16, 17. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik, ya, dan ujungnya dapat rewards, ya. Jangan lupa di rewards-nya itu juga. 7 navigasi Dafar Elohim yang saya berikan kepada saudara. Ada 7 fase. Fase pertama sampai fase ke-7, dan kita sedang berada di fase yang ketiga. Kita tetap masih di dalam kitab Kejadian, yaitu untuk mengetahui supaya mengapa kita berada di bumi yang model sekarang ini, mengetahui bahwa Bapak Yahweh pernah membenahi bumi, dan bumi diserahkan oleh manusia kepada setan, ya, sebagai penguasanya. Dan Yeshua datang untuk mengambilnya kembali dan memberikan kepada saudara dan saya. Ya, jadi kita tahu prosesnya. Kemudian mengetahui permulaan peradaban manusia dan mengetahui asal-usul umat pilihan Bapa Yahweh, yaitu bangsa Israel.
jangan lupa juga bahwa kitab Bereshit atau Kejadian ini mastermind-nya, pengarangnya itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Sedangkan Moshe itu hanya ditugasi untuk menulis, jadi untuk mencatat. Jadi istilahnya itu didiktekan, didikte. Ayo Moshe, kamu tulis ini, tulis ini, tulis ini. Jadi Moshe didikte sama Bapak Yahweh, karena yang tahu persis itu Bapak Yahweh. Ya, Moshe walaupun dia pinter, walaupun dia keluaran jebolan University Misraim gitu ya, S3, S4, S5, S6 begitu ya, saya nggak tahu S berapa, ya kan. Tapi tetap tidak mungkin bisa menghafal urut-urutan daripada silsilah, itu aja yang paling gampang. Dan juga nggak bakal tahu usianya berapa, Enos berapa, Metusalah berapa, Henok berapa, ya, dan banyak lagi, Seruk, Pelek, dan sebagainya, ada banyak. Nggak mungkin bisa hafal, ya. Jadi satu-satunya cara adalah Bapak Yahweh menyuruh Moshe untuk menuliskan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Yahweh. Jadi didikte, ya, kita paham. Nah, kita akan masuk di dalam kode 175 session time travel, session yang ke-25. Ya, ayatnya yaitu di dalam Kejadian 25 ayat 7 sampai 8. Silakan Brother Henok untuk bisa baca. Terima kasih. Kejadian 25 ayat 7. Abraham mencapai umur 175 tahun 8, lalu ia mati. Abraham mati pada waktu rambutnya telah putih, sangat tua, lanjut umur dan telah puas. Maka ia dikumpulkan kepada para leluhurnya. Iya, terima kasih. Saya lihat di sini Abraham maksud saya, karena namanya udah diganti ya, kita sudah lewat proses itu. Dan dia sekarang sudah mencapai umur 175 tahun. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini suatu kebetulan begitu? Apakah ada maknanya? Saya postingkan di Telegram. Abraham meninggal 175 tahun. Apakah ada maknanya? Tinggal jawab aja ada atau tidak ada. Jika ada, beri penjelasan secara singkat. Ya. Dan rata-rata itu memberikan jawaban yaitu menggunakan angka gematria. 175 itu dijadikan 2 digit, yaitu 1 ditambah 7 tambah 5, yang keluarnya adalah 13, dan 13 merupakan ehad, ya, pengertiannya adalah ehad, ya, itu angka 13, itu ehad, keesaan, ya, boleh juga, boleh, nggak masalah. Dan ada juga yang diteruskan sampai dibuat 1 digit, 1 ditambah 3, akhirnya keluar 4. 4 adalah huruf delet, yaitu pintu, ya, pintu iman, pintu keselamatan, karena percaya kepada Elohim yang disembah oleh Abraham. Boleh juga, nggak masalah, ya. Jadi terima kasih untuk jawabannya. Tapi kita akan melihat yang lebih dalam, karena nggak ada yang memberikan jawaban seperti yang akan saya jabarkan, ya. Saya pikir ada, tapi ternyata tidak ada. Tapi ya nggak apa-apa, ya, itu hanya untuk menguji kemampuan saudara saja, nggak masalah, ya. Nah, kita perhatikan bahwa Abraham yang sebelumnya adalah namanya Abram, dia itu mengalami proses, saudara, ya, mengalami proses, ya, dan inilah merupakan contoh buat saudara dan saya semua bahwa manusia itu harus diproses. Semua itu melalui proses, ya, walaupun itu namanya instan seperti Indomie atau apa itu namanya, Supermie atau apa ya, saya nggak tahu Supermie masih ada atau tidak. Itu walaupun mereka ngomong instan hanya 5 menit siap saji, tetap itu namanya proses, itu ada di situ, ya, ada proses, ada
langkah-langkah yang harus dilalui seorang sarjana misalnya. Sebelum menjadi sarjana, dia pasti lewat proses, saudara. Nggak ada tahu-tahu bayi dilahirkan kemudian dikasih toga jadi sarjana. Nggak ada, saudara. Ya kan? Tapi harus melalui proses. Proses dia harus belajar, proses dia harus pembentukan, proses pertumbuhan. Banyak hal. Itu harus dilewati, saudara. Ya, harus dilewati. Nah, kalau secara dunia ini saja kita paham harus ada proses. Tapi seringkali pada saat ada di dalam dunia rohani, ini manusia bisa lupa akan proses ini. Ya, manusia bisa lupa. Sehingga tiba-tiba muncul dengan istilah, ya, bahasa Polandianya itu adalah keminter, begitu. Tahu ya keminter? Apa itu keminter? Kelewatan Sok pandai. tahu, Pak. Ya, sok Tahu. sok tahu itu langsung bisa tiba-tiba muncul, saudara. Ya, tanpa melalui proses. Tiba-tiba, wah kok ya bisa sok tahu begitu. Ya, di dalam pola kerohanian itu tiba-tiba bisa seperti itu, saudara. Tapi kita tidak mau mengikuti hal yang seperti itu, kita mau melihat proses ini berjalan. Ya, proses ini berjalan. Biasanya, ya, untuk yang tipe-tipe sok keminter begitu atau sok tahu begitu, itu biasanya mereka tujuannya adalah kira-kira apa, saudara? Supaya mendapatkan pujian. Ya, betul. Terima kasih, Bresco. Ya, itu sudah pasti itu ya. Jadi supaya cepat dapat mengumpulkan poin-poin pujian. Ya, dapat pujian-pujian. Tanah tahu ini, tahu itu. Tanpa mau melalui proses. Ya, itulah sebetulnya adalah salah satu warna dari kesombongan. Ya, yaitu ingin dipuji. Proses. Iman saudara juga diproses dari yang pertamanya kecil, kemudian nanti akhirnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi, dan terus lebih kuat lagi. Jadi selama hidup di dunia ini, kita akan harus melalui progres. Bukan cuma proses saja, tetapi harus ada progres. Harus ada peningkatan, progression, kemajuan, peningkatan. Ya, dan ini sudah diberikan oleh Bapak Yahweh di dalam kisah Avram dan kemudian menjadi Abraham. Di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1, imannya masih iman yang simple, sederhana. Ya, saya tahu ada juga yang mengatakan dia sudah diuji sebelumnya, kita bisa lihat di kitab-kitab yang terhilang, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah, itu reference, is okay. Tetapi kalau kita lihat dari Tanakh, kita akan melihat suatu progres. Ya, dia memang ketemu dengan tinggal bersama Shem, kemudian sempat dibakar dan tidak dibakar oleh siapa itu namanya? Siapa ya? Nimrod, ya. Nimrod. Ya, ya, itu di kitab yang terhilang ya. Kemudian dia tetap hidup, tetapi saudaranya mati, yaitu si Haran. Ya, boleh saja dia punya iman seperti itu. Tapi ingat bahwa imannya itu pun juga melalui proses dan progres. Ya, proses dan progres. Ya, jadi kita melihat di satu sisi bahwa ada peningkatan iman daripada Abraham. Dari Avram menjadi Abraham. Ya, dalam Kejadian 12 ayat 1. Mungkin bisa dibaca oleh Brother Enoch. Silakan, Brother. Kejadian 12 ayat 1. Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Iya.
Jadi pada saat itu firman Yahweh yang tertulis ya, ini bukan di kitab terhilang tapi kitab Tanak atau perjanjian lama, itu dikatakan bahwa Yahweh berfirman. Nah, kalau saya lihat, kita sudah bahas hal ini, ya, setelah dia sampai di tanah Kanaan, Yahweh menampakkan diri kepada Abram. Nah, itu suatu progres, saudara. Pertamanya hanya berfirman, entah suara dari mana, ya, saat mungkin dia berdoa, saat dia bersekutu dengan Ruah Yahweh Elohim, ya, atau berdoa, mendirikan mezbah, ya, ya bisa saja dia bersekutu dengan Ruah Yahweh Elohim, kan itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Ya, saat dia membangun mezbah, dia mempersembahkan korban, dan Roh Yahweh bekerja di dalam dirinya, dia mendengar suara, ya, yaitu Yahweh berfirman, sama, ya. Dan kita lihat progresnya. Kemudian di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, saat juga kita sudah bahas hal ini, bertemu dengan Melkisedek, ada progres yang dibawa oleh iman daripada Avram. Silakan dibaca, Brother Reno, Kejadian 14, 18, 20. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Dan ia adalah seorang imam bagi El Elyon, Elohim yang Maha Tinggi. Ia memberkatinya dan berkata, "Diberkatilah Avram oleh El Elyon, Elohim yang Maha Tinggi, yang empunya langit dan bumi. Dan terpujilah El Elyon, Elohim yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Dan ia memberikan kepadanya persepuluhan dari semuanya." Ya, terima kasih. Saya bisa lihat kepekaannya pada saat dia bertemu dengan Melkisedek. Ya. Jadi dia melalui proses dan progres kemajuan di dalam pertumbuhan imannya. Dan juga di puncak-puncaknya, yaitu di dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Silakan Brother Reno. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah peristiwa itu, Elohim menguji Avram dan berfirman, "Abraham." Lalu ia menjawab, "Inilah aku." Dia berfirman, "Bawalah sekarang anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, jadi setelah punya Ishak, ya, saudara sudah tahu ceritanya, dan tiba-tiba entah kapan, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, kemudian tiba-tiba Elohim berfirman lagi kepada Abraham. Ya, dan saat itu dia menjawab, "Inilah aku, ini. Ya, inilah aku." Dan disinilah sebuah kesiapan Abraham untuk menerima apapun yang diminta oleh Elohim Yahweh. Apapun. Pertamanya hanya disuruh keluar dari dari Haran, dari keluarganya, ya. Kemudian melalui banyak peristiwa dan banyak proses sampai dia betul-betul siap di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Saya bisa lihat suatu proses dan progres. Ya, jadi kita bisa mengarahkan hidup saudara. Hidup saudara tidak berputar-putar, ya, seperti gangsing. Tahu gangsing? Ya, kalau dulu mainan anak kecil, zaman saya masih ada, tapi zaman sekarang nggak ada gangsing. Ya, yang diputar, muter saja seperti itu. Tidak, tetapi ada progres, ada melalui proses dalam kehidupan. Ya, nah, kalau kita lihat sedikit mengenai dalam kejadian tadi ya, Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Saya ada sedikit pertanyaan. Apa yang Abraham pikirkan selama 3 hari perjalanan? Karena
saat dia mendapat firman dari Elohim Yahweh untuk mengorbankan Yisak, putranya yang tunggal itu ada perjalanan selama 3 hari. Apa yang dalam pikiran Abraham saat itu? Apa pikirannya? Ada bisa juga kan dia diperintahkan sama Elohim Yahweh, korbankan anakmu sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang aku tentukan. Dan dia tahu, yaitu ke arah Gunung Moria. Nah, kan itu kan berjalan kan? Ya, dia harus keluar dari daerahnya, dia berjalan dan ditulis itu perjalanannya itu 3 hari, saudara. Ya, 3 hari. Nah, kalau saudara lihat, kira-kira apa yang dipikirkan Abraham saat dalam perjalanan 3 hari itu? Apa kira-kira yang dia pikirkan? Sister Trivena mungkin? Iya Pak Yosef, saya yakin selama perjalanan Abraham bisa tawar-menawar dengan Bapak Yahweh, tetapi tidak ada jawaban, ya dia jalani saja. Dia percaya bahwa Bapak Yahweh pasti akan mengadakan. Tetapi mungkin ada tawar-menawar gitu, seperti waktu Tawar-menawar ya. Jadi berpikir seperti zamannya saat dia tawar-menawar dengan Lot ya. Ya, mungkin Pak itu. ya, jadi tawar-menawar. Oke, mungkin ada lagi yang saya beri kesempatan. Kira-kira apa yang dalam pikiran Abraham dalam 3 hari itu? Begini Pak Roy, Ya, halo. ya, silakan. Jadi Abraham tidak protes, Abraham terima dan dia berpikir em, bahwa Yahweh itu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang mati bisa dihidupkan. Kira-kira sanggup berbuat apa saja. Ya, itu yang dipikirkan Abraham. Makanya dia tidak protes. Dia tidak protes, Itu, Pak Roy. memang nggak protes. Ya, jadi dia mikirkan mati dulu anaknya, begitu ya. Dicincang begitu ya. Karena korban bakaran itu saudara tahu prosesnya. Siapa yang tahu prosesnya? Korban bakaran itu prosesnya adalah isi perut harus dibuang. Jadi setelah disembelih, isi perutnya dibuang, dibersihkan, kemudian baru dikorbankan tanpa isi perut. Biasanya seperti itu. Biasanya. Ya. Karena isi perut usus yang kotor-kotor itu dibuang terlebih dahulu. Dan kemudian lemaknya diambil dan kemudian dibakar sebagai korban bakaran. Nah, berarti menurut Pak Marion mungkin setelah isi perutnya dikeluarin, dibongkar, terus kemudian dibakar jadi harum, nanti habis gitu videonya diputar kembali begitu, mundur, ya kan, dan hidup lagi gitu anaknya. Saya nggak tahu, ya, karena kan tadi disebut Elohim sanggup membangkitkan yang sudah mati. Lalu matinya itu dibakar loh ini. Ya, matinya dibakar loh, saudara bayangkan. Mungkin saudara itu hanya disembelih begitu saja, terus mati begitu. Tidak, saudara, ini korban bakaran ini. Korban bakaran itu yaitu tadi, dibersihkan ya, kemudian dibakar. Dibakar ya sudah hangus. Nah, gimana caranya mau dapat kembali? Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Tadi saya lihat Pak Febri angkat tangan, mungkin saya beri kesempatan yang terakhir, silakan. Roy, mungkin yang tertarik dalam Gimana? Abraham itu, ya, terima kasih. Mungkin yang pertama dalam pikiran Abraham itu mencari apa namanya, melihat situasi di mana kita mesbahnya gitu. Kurang keras suaranya, enggak? Mesbahnya gitu. Koordinat mesbahnya Pak. Kenapa mezbahnya? Mesbahnya. Ya, tempat mesbahnya Pak. Mungkin di mana koordinatnya gitu. Enggak dengar saya. Mezbahnya kenapa mezbahnya? Mezbahnya kenapa? Pak, yang di pikiran Abraham waktu itu yang pertama. Sudah dengar Pak? Gimana? Iya. Dan mungkin berpikir untuk
bagaimana bisa bisa apa namanya ini bisa tawar menawar dengan Bapak Yahweh gitu Tidak mungkin tawar-menawar tentang juga. anak yang satu-satunya. Soalnya Ya, satu-satu. dengan kayak Ibu. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pak Febri. Terima kasih. Saya beri dua kesempatan, Bro Adi. Apa yang dalam pikiran Abraham? Iya Pak, kalau dari sisi manusia mungkin Abraham galau ya, memikirkan anaknya harus dikorbankan. Tetapi karena Abraham ini punya divine intelligence juga, saya bacakan Pak Yosef Roy Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Dan Ishak berbicara kepada Abraham, ayahnya, dan berkata, "Ayahku." Dan dia menjawab, "Inilah aku, anakku." Dan dia bertanya, "Di sini ada api dan kayunya, tetapi di manakah domba untuk persembahan bakaran itu?" Nah, ayat ke-8 ini Abraham menjawab, Elohim akan melihat domba, Elohim akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya, anakku. Dan mereka keduanya terus berjalan bersama-sama. Dan memang pada endingnya Bapak Yahweh menyediakan domba untuk dikorbankan menggantikan Ishak. Jadi sebenarnya keyakinan ataupun iman dari Abraham kepada Bapak Yahweh ini sebenarnya sudah dia miliki. Jadi dia berserah penuh dengan Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yahweh apa ya? Bapak Yahweh itu pasti tidak akan mengambil Ishak untuk dikorbankan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Kita tampung ya. Arizona angkat tangan. Ya, kalau menurut saya, mungkin Abraham waktu itu pikirannya itu pasti dia sangat takut. Pasti dia takut bagaimana kalau akhirannya sepertinya terbalik, malah Ishak itu akan melawan dia. Malah kan Ishak itu sudah ada pemuda ya, dia nggak anak kecil. Jadi mungkin ada pikiran takut itu, saya rasa begitu. Takut malah jadi dia malah membahayakan buat Abraham sendiri begitu. Thank you. Jadi dilawan gitu papinya ya. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk jawabannya, saudara. Jadi apa yang dipikirkan Abraham selama 3 hari dalam perjalanan? Saya yakin dia galau. Saya yakin dia juga kepikiran dalam 3 hari itu. Tetapi dijelaskan di dalam kitab Ibrani. Ya, yaitu di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Silakan, Brother. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Oleh iman, Abraham ketika diuji untuk mempersembahkan Ishak, sekalipun Ishak adalah anak yang telah diterimanya melalui janji, ia rela mempersembahkan Ishak anak tunggalnya itu. Tentang dia telah dikatakan, keturunan dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham yakin bahwa Elohim berkuasa untuk membangkitkan orang dari kematian. Dari sana juga ia seakan-akan telah menerima Ishak kembali. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat penjelasan dari penulis kitab Ibrani. Dikatakan bahwa mata Abraham itu bisa melihat, ya, dan dia bisa melihat seakan-akan, seolah-olah Ishak itu kembali. Entah gimana caranya. Saya bisa lihat entah apa yang bisa dilakukan oleh Yahweh Elohim, dengan caranya dia tidak mau tahu, yang penting dia taat dulu. Saya bisa lihat. Yang penting dia taat dulu. Dia nggak tahu ini ujian atau tidak ujian, yang jelas dia diberi kesempatan, yaitu perintah persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran. Ya. Dan di dalam Ibrani 11 dinyatakan, dalam pikiran Abraham, imannya itu melampaui dari problemnya, saudara. Imannya itu sudah melampaui dari 3 hari itu, saudara. Dia yakin setelah 3 hari ini, aku akan terima anakku kembali, entah bagaimana caranya. Dan terbukti juga dikatakan bahwa saat dia ditanyain oleh anaknya, mana dombanya? Semua sudah siap di sini. Dan dia bisa berkata, Elohim yang akan menyediakan domba baginya.
Itu di dalam Kejadian berapa tadi? Kejadian 22. Ya, Iya, Kejadian Kejadian 22. ya, Kejadian 22 ayat yang ke-7 Dan 8, Pak. dan 8. Ya, terima kasih. Brother Enoch bisa baca Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Silakan. Kejadian 22 ayat 7. Dan Yishak berbicara kepada Abraham, ayahnya, dan berkata, "Ayahku." Dan dia menjawab, "Inilah aku, anakku." Dan dia bertanya, "Di sini ada api dan kayunya, tetapi di manakah domba untuk persembahan bakaran itu?" 8. Dan Abraham menjawab, "Elohim akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya, anakku." Dan mereka keduanya terus berjalan bersama-sama. Ya. Saya bisa minta tolong untuk Brother Enoch untuk baca di King James Version. King James Version. Kejadian yang 22 ayat 8 saja. Genesis 22 verse 8. And Abraham said, "My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering." So they went both of them together. Iya. Kalau kita bisa lihat di dalam Genesis 22 ayat 8, Kejadian 22 ayat 8 dikatakan Abraham berkata kepada anaknya, Elohim akan menyediakan dirinya sendiri, himself, seekor domba, ya, untuk korban bakaran. Saya bisa lihat menyediakan dirinya sendiri. Nah, ini berbicara ya suatu kalimat profetik. Saya bisa lihat Elohim akan menyediakan dirinya sendiri, a lamb, seekor domba. Saudara bisa lihat dirinya sendiri, ya, sangat luar biasa ya apa yang dikatakan oleh Abraham, ya, bahwa Bapa Yahweh itu menyediakan dirinya sendiri, ya, a lamb for a burnt offering, domba untuk dibakar. Siapa itu? Nah, saudara akan bisa tahu, yaitu Yesus, dirinya sendiri, himself. Ya, dan bagi Abraham dia sudah menerima Ishak kembali. Jadi dia nggak takut, saudara. Ya, memang mungkin pertamanya dia ragu-ragu atau bagaimana ya, secara manusia bisa terjadi. Tetapi dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, dia sudah menerima, dia sudah membayangkan, mengimajinasikan. Saya bisa lihat dari sana juga ia seakan-akan telah menerima Ishak kembali. Sudah diimajinasikan. Apa yang diimajinasikan? Yaitu firman yang dikeluarkan oleh Yahweh sebelumnya. Yahweh mengatakan, keturunan dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Saudara bisa lihat, karena ada dasar firman itu, maka dia mengimajinasikan anakku sudah kembali. Saudara bisa lihat. Ya, karena ada dasar firman-Nya. Ya, ada dasar firman-Nya. Nah, kalau saudara mendapatkan rema, firman rema, yaitu firman yang spesifik buat saudara, padahal kondisinya berbalik, saudara. Percayalah akan dafar Elohim itu. Ya, karena di dalam bahasa Yunani kan ada logos, ada rema. Ya kan, kita tahu kan? Ya, yang spesifik itu yang diberikan oleh Elohim Yahweh kepada hidup saudara. Saya harus kasih tahu bahwa rema itu beda-beda untuk setiap orang, tetapi tidak keluar dari kebenaran dafar Elohim.
Jadi nggak bisa diukur. Rema yang didapatkan oleh saya misalnya, nggak bisa diaplikasikan kepada orang lain. Begitu loh, saudara. Saya bisa lihat. Tetapi rema yang saya bisa dapatkan dari Elohim Yahweh, berdasarkan itu, maka kita bisa membayangkan. Saya bisa lihat, mengimani, membayangkan, sudah mendapat kembali. Misalnya seperti contohnya ini, seakan-akan telah menerima Yisak kembali. Saudara paham? Ya, itulah iman. Dan kemudian ditambahi yang dikatakan oleh Rabi Saul, yaitu, coba ya, saya coba cari ini pas lagi mumpung. Ya, Rabi Saul pernah mengatakan, nanti saya coba cari ya. Dia mengatakan, begitu sudah mendapatkan itu, iman itu kemudian harus diucapkan. Ya, harus diucapkan. Ya, jadi dengan pengucapan itu, maka itu akan terjadi. Saya bisa lihat, tapi dasarnya sudah ada terlebih dahulu. Ya, dasarnya sudah ada terlebih dahulu, yaitu firman, dafar daripada rema itu, daripada Elohim Yahweh. Dari situ saudara bisa meningkatkan. Pasti Elohim akan bekerja dan saudara ucapkan. Ya, diadakan yang namanya konfirmasi ya. Ya, diucapkan ya, dan itu terjadi. Ya, jadi itulah yang dialami oleh proses daripada Abraham. Ya, dan tiap orang untuk masalah ini beda-beda ya. Nggak bisa dianggap sama. Ya, jadi tergantung dari Elohim, Ruah Yahweh Elohim untuk menaruh rema apa di dalam kehidupan saudara. Ya, jadi itu yang terjadi di Abraham. Dan kalau kita lihat selanjutnya, orang Majus pun juga mengalami proses dan progres. Ya, proses dan progres iman. Kalau dia mengalami proses tapi tidak ada progres, ya tidak pernah ketemu Yeshua, saudara. Ya, ada progresnya. Dan untuk progresnya itu bayarnya nggak murah. Dia harus bawa timnya yang begitu besar, karena dia bawa hadiah yang begitu banyak, dan dia harus berjalan ya selama hampir 2 tahun. Itu adalah harga yang harus dibayar, progres ya, untuk menemukan rema menjadi satu kenyataan. Ya, itu di situ. Kemudian dari peristiwa Sida-Sida Ethiopia, dia juga proses dan progres. Prosesnya adalah dia adalah Menteri Keuangan dari Ethiopia, ya, dan saya yakin dia menjadi Menteri Keuangan pasti dia dididik, saudara, betul kan? Begitu dia dididik dan prosesnya dia lihat kok di sana ada replika daripada Bait Elohim. Nah, dia kan saat kecil pasti bertanya-tanya begitu. Dan akhirnya dia menemukan jawabannya dan akhirnya dia dapat kesempatan untuk berkunjung ke ke Yerusalem. Ya, saat itu. Kenapa dia berkunjung ke Yerusalem? Karena dia menghadiri perayaan, yaitu perayaan Sukot. bukan. Ini perayaan roti tidak beragi. Pesah roti tidak beragi dan perayaan apa itu namanya? Shavuot. Ya, Shavuot. Karena ini peristiwa terjadi setelah Shavuot. Dan saat itu terjadi dia mau pulang, kemudian ketemu dengan Filipus. Filipus menemui dia. Betul ya? Dan dari situlah dia ada progres, dia paham selama ini yang dia cari telah menyatakan dirinya, yaitu siapa? Yeshua. Dan dia melihat dari teks, ya. Dia bukan cuma meraba-raba, tidak, tetapi dia berdasarkan imannya berdasarkan apa yang sudah ada tertulis.
yaitu di dalam kitab Yesaya. Saya bisa lihat, jadi ada proses dan juga ada progres. Ya, nah, saya masih ingat bahwa saya telah memberikan pengajaran minggu lalu mengenai tertawa, ya, mengenai tertawa, yaitu mengenai Yisak, ya. Dan saat saya memberikan pengajaran mengenai tertawa ini, saya mengulangi apa yang saya beritakan, ya, apa yang saya sampaikan. Dan pada saat saya memberikan kepada saudara pengajaran mengenai tertawa itu, di dalamnya ada beberapa item yang saya berikan, yaitu mengenai gambaran profetik tentang Yeshua HaMashiach. Yisak adalah gambaran profetik tentang Yeshua HaMashiach. Dan saya berikan beberapa item, yaitu mengenai namanya diberitahukan sebelumnya, sebelum kelahirannya. Ya, kalau saudara belum mendapatkan, saudara bisa kembali ke pengajaran minggu lalu mengenai tertawa. Dan kemudian kelahirannya ajaib, disunat pada hari ke-8, lambang kematian Yeshua, ya kan? Kemudian kode rapture, yaitu perkawinan anak domba, kan dia ketemu sama siapa itu namanya? Ribkah, ya kan? Dan tiba-tiba terbesit dalam pikiran saya, ini ada satu yang missing, ya, ada satu yang kelewatan ini kelihatannya. Saudara tahu kira-kira apa yang kelewatan di sini? Kira-kira apa yang kelewatan? Namanya diberitahukan sudah, kelahirannya ajaib sudah, disunat hari ke-8 juga sama, lambang kematian Yeshua, pengorbanannya sudah, ya, dia juga pikul kayunya, Yeshua pikul salib, ya kan? Kode rapture, ketemu dengan mempelainya, perkawinan anak domba sudah, ada satu yang kurang, saudara. Saudara tahu kira-kira apa yang kurang? Kedatangannya. Bukan soal kedatangannya. Ya, bukan soal kedatangannya, tetapi yang saya dapatkan adalah inilah saudara, yang kekurangannya yaitu pada usia berapakah Yisak dikorbankan. Saya bisa lihat. Ini tiba-tiba terbersit, saya yakin Ruah Yahweh Elohim memberikan apa itu ya, glimpse, bahasa Indonesia itu ya. Bisa dibantu nih, Brother Enoch. Percikan. Ya, percikan ide, begitu ya, percikan ide. Saya pikir iya ya, pada usia berapa Ishak dikorbankan? Saudara tahu, berdasarkan 5 kode di atas, berarti kita bisa simpulkan Ishak ini dikorbankan pada usia berapa? 37. 30-an, Pak. Ya. Kita hanya bisa melihat dari apa yang menjadi gambaran profetik, ya. 33, Pak. Menggunakan gambaran profetik ya. Saya nggak menggunakan kitab yang terhilang atau apapun, tidak. Hanya menggunakan gambaran profetik dari 5 yang ada di atas. Namanya diberitahukan, kelahirannya ajaib, disunat hari ke-8, lambang kematian Yeshua, kode rapture, perkawinan anak domba. Berarti usia berapakah? Itu berarti bisa disimpulkan. Ya, bisa disimpulkan 33,5 tahun. Berdasarkan gambaran profetik. Ingat ya, berdasarkan gambaran profetik. Jadi fokus saya di sana. Saya terbersit, wah ini kira-kira umurnya 33 tahunan ini. Entah 33 atau 34 atau 33,5 tahun. Tapi yang jelas kalau namanya gambaran profetik, sudah ada 5 yang cocok, berarti nggak akan lewat jauh dari Yeshua HaMashiach. Saudara bisa lihat, karena 5 saudara, ini sangat luar biasa nggak? Ada satu orang yang memenuhi 5 kriteria. Berarti kalau ada satu yang kekurangan, ya pasti yang satu itu bisa digambarkan cocok, ya. Jadi ini merupakan kesimpulan yang saya dapatkan berdasarkan gambaran profetik, ya, yaitu bahwa Ishak ini dikorbankan
pada usia 33,5 tahun. Ya, karena Yesua mulai ministrinya 30 tahun. Ya. Nah, di dalam pengajaran yang sebelumnya, sebelum tertawa, saya mengajarkan yaitu mengenai menggali rahasia ilahi. Nah, ini dia, saudara. Di dalam pembahasan itu, saya jelaskan bahwa ada dua angka yang berbeda, yaitu angka 400 tahun dan angka 430 tahun. Saudara masih ingat ya? Masih ingat ya? Pengajaran itu. Ini berdasarkan kalau 400 tahun itu berdasarkan Kejadian 15 ayat 13 dan juga Kisah Para Rasul 7 ayat 6. Mungkin Brother Reno bisa baca buat kita nih sekarang. Terima kasih. Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. No, ayat 13. Ayat 13. Oh, Kejadian 15 ayat 13. Dia berfirman kepada Abram, "Ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melayani bangsa itu, dan bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun." Kisah Para Rasul 7 ayat 6. Elohim juga berfirman bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, yaitu Kanaan dan Mesir, dan akan diperbudak serta ditindas selama 400 tahun. Iya, terima kasih. Ya, jadi ini yang saya pernah berikan kepada saudara. Dan itu yang angka 400 dan juga ada 430. Ya, ada 430. Nah, angka 430 itu ditemukan di dalam Galatia 3:17. Mungkin Brother Reno bisa baca. Saya nggak tampilkan di layar nih. Galatia 17, itu yang 430 tahun. Galatia nggak sampai pasal 17, Pak. Galatia 3:17. Galatia 3:17. Galatia 3 ayat 17. Ya. Dan aku mengatakan ini, Torah yang muncul 430 tahun kemudian tidak dapat membatalkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh Elohim di dalam Hamasya hingga meniadakan janji itu. Ya, terima kasih. Nah, saat itu, ingat ya, saat itu, ini saya ngomong bukan sekarang, saat itu, ya, beberapa minggu yang lalu, yaitu tanggal Juli, tanggal 27, saat saya memberikan ini, saya memberikan bagan, ya, dengan perkiraannya itu adalah saat perjanjian itu diberikan ketika Avram ya keluar dari Haran. Itu perhitungannya di situ. Tetapi dengan apa yang saya dapatkan di dalam kode 175 ini, ya, ini memperjelas sesuatu yang sangat luar biasa. Saya bilang sangat luar biasa. Ya, jadi ini akan memfix, ya, akan membenahi perhitungan ini, saudara, antara 400 dan 430 tahun ini. Ya, nah, disinilah kita akan melihat sebetulnya dengan usia daripada Yisak yang saat itu mencapai 30 tahun, ya, disitulah sebetulnya titik di mana perhitungan 400 tahun itu mulai berjalan. Ya, 400 tahun itu mulai berjalan, saudara. Ternyata di situ, ternyata. Ya, bukan seperti yang sebelumnya, yaitu titiknya adalah saat kelahiran daripada Yisak. Saya bisa lihat, ya, jadi titik 400 tahun itu terhitung berkisar saat Yisak berumur 30 tahun. Dan 3,5 tahun kemudian Yisak dikorbankan. Ya, Yisak dikorbankan. Nah, ini adalah suatu tongkat estafet sebetulnya. Tongkat estafet daripada Abraham menuju ke Yisak. Ya, jadi perhitungannya adalah Yisak itu menerima tongkat
estafet daripada Abraham itu saat dia berusia 30 tahun. Ya. Dan itu dihitung 400 tahun sampai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menerima Torah. Jadi saat bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati laut, menyeberangi Laut Merah saat itu, dan kemudian tidak lama kemudian, beberapa minggu kemudian, mereka ada di Gunung Sinai dan Moshe menerima Torah. Saya bisa lihat, jadi perhitungannya ternyata ada di sana, saudara. Nah, kita akan melihat perhitungan daripada kode 175. Ini masalah perhitungan ya, masalah perhitungan. Jadi kita akan melihat kode 175 ini. Ya, nanti kita akan kembali ke posisi ini dengan angka yaitu 430 tahun. Ya, 430. Tapi sekarang saya sudah kasih tahu terlebih dahulu kepada saudara bahwa 400 tahun itu ternyata dihitung sejak Yisak usianya 30 tahun. Ya, Yisak usia 30 tahun yang persis sama dengan Yeshua yang usia 30 tahun dia ada dapat ministry. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat mengenai kode 175. Kode 175 ini ya akan menjelaskan kita secara lengkap, secara luar biasa. Yang sebelumnya banyak orang berpikir, termasuk saya, ya, bahwa perhitungan sejak Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden sampai kematian Yeshua itu hanya diperkirakan 4.000 tahun. Hanya melalui perkiraan saja. Ya, hanya perkiraan. Karena ada mungkin yang beralasan tahun-tahun yang hilang gara-gara Israel di dalam pembuangan. Saya bisa lihat ya, ada tahun-tahun yang tidak dihitung begitu. Ya, jadi pemikirannya ini unknown, antara tidak tahu antara saat Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden sampai kematian Yeshua itu hanya suatu perkiraan. Ya, kira-kira 4.000 lah begitu. Ya, memang saya sudah berikan bahwa titik posisi daripada kematian Yeshua yang tahun 30 Masehi itu merupakan titik kritikal, ya. Itu berdasarkan pattern, ya. Pattern yaitu angka 4, yaitu huruf Dalet, ya, huruf Dalet. Nah, tapi yang saya mau jelaskan di sini adalah suatu kronologi, ya, suatu lini masa atau kronologi yang dimulai sejak kejatuhan Adam dan Hawa, diusir keluar dari Taman Eden, dan disitulah mulai dihitung. Ya, dihitung. Jadi sejak Adam berusia 130 tahun, saudara lihat yang kiri atas ya, itu dia melahirkan Set. Ya, kemudian Set melahirkan Enos. Ya, itu ada di Kejadian pasal 5. Ya, dan kemudian Enos, Set saat umur 105 melahirkan Enos. Iya, betul gitu ya. Coba saudara cross check ya. Di dalam Kejadian pasal yang kelima. Ya, ayat yang ke-6, setelah Set hidup 105 tahun ia memperanakan Enos, ya. Kemudian Enos ayatnya 9, setelah Enos hidup 90 tahun ia memperanakan Kenan, ya. Jadi ini perhitungannya di situ, Saudara. Setelah 130 tahun Adam memperanakan Set. Setelah 105 tahun Set memperanakan Enos. Setelah 90 tahun ya, Enos memperanakan Kenan. Setelah 70 tahun dan seterusnya, Mahalalel dan seterusnya. Ya, seterusnya. Dan ini kalau dihitung, ya, ini kalau dihitung sampai Kejadian 17, ya, Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Coba silakan Brother Enoch untuk bisa baca buat kita Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berusia 99 tahun,
Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. 2. Dan aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Ya, terima kasih. Jadi kalau dihitung dari Adam sampai dengan Abraham saat dia berusia 99 tahun, maka di situ ada 2107 tahun, saudara. 2107 tahun. Dan ingat, ini ada dalam kitab Kejadian. Ya. Dan ini didikte oleh Bapa Yahweh. Moshe tidak mampu mengingat sedemikian, tidak mungkin mampu. Ya, bahkan generasi-generasi sebelumnya juga belum tentu bisa mengingat secara detail. Jadi ini harus didiktekan dari Bapa Yahweh. Saya bisa lihat ya, dari Adam sampai saat kejatuhan ya, saat dia keluar ya, itu dihitung sampai Abraham. Ingat ya, Abraham. Ingat, saat berusia 99 tahun ini namanya Abram jadi Abraham. Saya bisa lihat dalam Kejadian 17 seluruhnya ya. Dari Abram menjadi Abraham itu usia 99 tahun. Jadi Kejadian 17 itu usia 99 tahun dan jangka waktunya adalah 2107 tahun. Ya, saudara bisa hitung nanti. PR di rumah kalau saudara mau. Tapi saya sudah hitung, saudara. Ya, 2107 tahun. Jadi itu jaraknya. Kemudian Elohim Yahweh berfirman yang tertulis di dalam kitab Galatia bahwa ada perjanjian yang disepakati sampai munculnya Torah yang tadi kita sudah baca ya, Galatia 3:17 ya, kita sudah baca ya, itu mempunyai jangka waktu 430 tahun. Jadi 430 tahun itu ternyata dihitung dari sejak Abraham usianya 99 tahun, saudara. Kejadian 17:24. Silakan Brother Reno. Kejadian 17 ayat 24. Abraham berusia 99 tahun pada saat kulit khatannya dipotong. Ya, terima kasih. Jadi pada saat Abraham usia 99 tahun, 1 tahun sebelum kelahiran Yisak, dan saat itu dia mendapatkan perjanjian. Perjanjiannya apa? Namanya diganti dari Abram menjadi Abraham. Dan Abraham menyepakati perjanjian itu. Dengan apa? Dengan disunatlah dirinya sendiri. Dan tertulis di dalam Kejadian 17 ayat 24 bahwa Abraham berusia 99 tahun pada saat kulit katanya dipotong. Dia disunat. Ya, saya bisa lihat. Jadi perhitungannya ternyata dimulai dari sana. Begitu. 430 tahun kemudian Torah muncul. Nah, kita tahu Torah muncul itu di mana? Yaitu saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Beberapa minggu kemudian mereka sampai di padang gurun Sinai. Ya, di daerah Gunung Sinai, dan disitulah Moshe naik ke hadapan Bapak Yahweh untuk menerima 2 loh batu. Saudara bisa lihat, ini jaraknya antara Abraham yang berusia 99 tahun sampai Moshe menerima Torah itu 430 tahun, saudara. Ya, paham ya sampai sini. Nah, perhitungan 175 itu tidak berhenti sampai di sini. Diteruskan dengan satu ayat, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Silakan Brother Reno. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Pada tahun ke-480, sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 dalam bulan Ziv, yakni bulan kedua dalam pemerintah Salomo atas Israel, ia membangun bait bagi Yahweh. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat ayat ini dengan presisi menyatakan bahwa sejak Israel keluar dari tanah Mesir
Dan saat itu kan dia tidak berapa lama menerima Torah kan, yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Terhitung dari saat mereka keluar Mesir, ya, melewati Laut Merah, terbelah menjadi dua, menerima Torah dalam tahun itu, dihitung 480 tahun kemudian, yaitu ada satu peristiwa di mana Raja Salomo membangun Bait Elohim. Dan itu adalah saat pemerintahan Salomo tahun yang keempat. Saya bisa lihat. Ya, tahun yang keempat. Ya. Mungkin saya perhatikan sebentar ya. Coba saya buka ayatnya. Yaitu di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Ya. Ya, tertulis kan? Pada tahun keempat dalam bulan Siu, ya, yakni bulan kedua dalam pemerintahan Salomo. Jadi Salomo sudah memerintah selama 4 tahun. Ya, itu jaraknya 480 tahun, saudara. Ya, jadi Salomo sudah memerintah 4 tahun dan itu dihitung sejak keluarnya Israel dari Mesir sampai pemerintahan Salomo pada tahun yang keempat itu 480 tahun. Nah, setelah peristiwa ini, kitab suci kita memberikan rentetan silsilah daripada raja-raja Yehuda. Ya, kita nggak melihat raja-raja Israel karena mereka saling bunuh. Raja-raja yang divalidasi oleh Elohim Yahweh itu adalah raja-raja dari Yehuda. Dan kalau saudara lihat, itu saya sudah berikan rentetannya, ya, urutan-urutannya dari Salomo, ya, Salomo itu memerintah di Yerusalem. Ini saya nggak melihat ada yang open mic ya, tapi kok dengar ada yang open mic. Oke. Ya. Jadi Salomo memerintah 40 tahun dan kemudian setelah itu dia digantikan oleh Rehoboam. Ya, Rehoboam. Itu bahasa Inggrisnya ya. Yaitu selama 17 tahun. Kemudian Rehoboam digantikan oleh Abiyah. Lamanya 3 tahun. Abiyah diganti oleh Asa. Lamanya 41 tahun memerintah di Yerusalem. Jadi setiap mati rajanya itu diganti anaknya. Begitu saudara. Ya, urutan ini. Kemudian Asa mati diganti oleh Yosafat. Dan Yosafat memerintah selama 25 tahun. Kemudian Yosafat mati diganti oleh Yehoram. Atau Yoram. Yang lama memerintahnya hanya 8 tahun. Yoram mati diganti Ahasiah. Yang lama memerintahnya 1 tahun. Dan itu terus sampai ke bawah. Saudara bisa baca sendiri. Ya, dari Rehabeam sampai ke Sedekiah. Itu jumlah pemerintahnya di sebelah kanan. Kalau dijumlahkan semua, plus 36 tahun masa Salomo, itu totalnya adalah 429 tahun. Lebih tepatnya adalah 429 tahun 6 bulan. Karena saudara bisa lihat nomor 17 dan nomor 19 itu ada Raja Yoahas dan Yoyakim yang lama pemerintahannya hanya 3 bulan. Ya, itu ayat-ayatnya ada di sana semua. 2 raja-raja. Saudara bisa lihat. Ya. Nah, jadi ketepatannya adalah 429,5 tahun, setengah tahun. Tapi kita ambil pembulatan ke bawah yaitu 429 tahun. Dan ini dihitung, 429 tahun ini dihitung sejak Salomo pemerintahan tahun yang keempat, dalam proses mendirikan Bait Elohim sampai pembuangan ke Babel. Itu lamanya 429 tahun. Ya, paham ya? Nah,
Yang berikutnya, saat mereka dibuang di Babel, mereka harus menjalani pembuangan selama berapa lama? 70 tahun. 70 tahun. Karena itu dinubuatkan oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10. Silakan Brother Henok untuk bisa baca. Yeremia 29 ayat 10. Beginilah Yahweh berfirman, ketika telah genap 70 tahun bagi Babylon, aku akan melawat engkau dan menunjukkan kebaikanku kepadamu untuk membawamu kembali ke tempat ini. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat? Jadi ada masa 70 tahun sejak zaman Sedekia. Sedekia itu adalah raja terakhir daripada Raja Yehuda yang dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar. Ya, situ Sedekia, dan mereka ditawan semua. Saudara tahu kira-kira Raja Sedekia matinya bagaimana? Siapa yang tahu? Raja Sedekia. Kayaknya sakit ya Pak. Salah jawabannya. Kalau sakit. Kalau di penjara, disiksa di penjara. Matanya dibutakan. ya, terima kasih Pak Mahlon. Jadi Sedekia itu sebelum dia ditawan di penjara, di dia diperlihatkan anak-anaknya dan seluruh panglima-panglimanya disembelih dan kemudian matanya dicungkil oleh Nebukadnezar. Dicungkil itu tidak dikasih obat antibiotik atau dikasih obat apa itu namanya mati rasa, ya, langsung dicungkil begitu saja, saudara. Copot, mungkin bunyinya tik, begitu, saudara. Keluar begitu, ya kan? Nggak mati, saudara, mata dicungkil nggak mati. Tapi menderitanya setengah mati. Dan penglihatan terakhir adalah anak-anaknya semua disembelih oleh Nebukadnezar. Sudah bisa lihat, ini raja keras kepala. Dia dikasih tahu oleh Yeremia untuk mentaati dafar Elohim, menyerah kepada Nebukadnezar, tetapi dia tidak mau. Dan akhirnya matanya dicungkil, seperti Simpson, matanya juga dicungkil. Sudah bisa lihat, mengerikan sekali. Saya pernah membayangkan, ya, mungkin bukan cuma dicungkil, tetapi matanya dia dipegang dan kemudian di depan itu ada perbaraan api, arang yang panas, dan kemudian diambil dengan jepit, matanya dikasih arang yang panas itu. Langsung hancur bola matanya. Dan kemudian dia dibelenggu sampai hari matinya. Itulah akibat daripada raja yang tidak bertobat. Ya, jadi itulah yang terjadi dari Raja Sedekia. Dan itu dihitung, ya, 70 tahun kemudian bangsa Israel keluar dari Babel. Tapi 70 tahun kemudian bangsa Israel keluar dari Babel itu atas pemerintahan siapa nih? Saat itu pemerintahnya siapa? Darius. Ya, pemerintahannya bukan Babel lagi, tapi pemerintahan daripada kerajaan Medo-Persia. Saya bisa lihat? Ya, dan di dalam 70 tahun itu ada banyak peristiwa. Peristiwanya apa? Ya, saudara bisa lihat kitab Daniel. Nah, kitab Daniel itu ada di sana, saudara. Termasuk dia mendapatkan apa itu namanya kepercayaan dari Nebukadnezar untuk mengartikan mimpinya, yaitu apa itu namanya statue atau patung yang kepalanya dari emas, kemudian tangannya dari tembaga, besi, dan selanjutnya ya, dan selanjutnya ya, perak, tembaga, dan selanjutnya ya. Dan kemudian dia juga sempat dimasukkan di gua singa. Ya, itu di zaman daripada Darius, zaman Medo-Persia. Jadi inilah masa 70 tahun ini, saudara. Setelah itu keluar
Nah, di masa 70 tahun inilah ternyata Daniel mendapatkan ekstra bonus dari Bapak Yahweh. Ekstra bonusnya apa kira-kira? Yaitu sebuah perhitungan yang dahsyat luar biasa. Mengenai apa? Mengenai 70 kali 7 masa. Itu ada di sini, saudara. Jadi saat 70 tahun ini, kemudian Israel keluar, maka begitu dia keluar, disitulah dihitung ya putaran daripada 70 minggu daripada Daniel. Saya bisa lihat, dan yang digenapi adalah, yang sudah digenapi adalah 483 tahun. Itu ada di dalam Daniel 9 ayat 25. Silakan Brother Reno. Daniel 9 ayat 25. Ketahui dan pahamilah bahwa pada saat perkataan itu keluar untuk memulihkan Mohon maaf. dan untuk membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias, penguasa itu akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Jalan dan tembok itu akan dibangun kembali walaupun di masa kesukaran. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat. Jadi saat orang Israel kembali ke Yerusalem dan mereka bangun tembok-tembok Yerusalem dan bait Elohim yang telah diporak-porandakan oleh Nebukadnezar, disitulah dihitung, saudara. Yaitu 7 kali 7 minggu, 7 kali minggu, ya. 7 kali itu sebenarnya minggu itu adalah putaran Shemitah. Satu putaran Shemitah itu adalah 1 minggu, 7 tahun. Ya, jadi dihitungnya adalah 7 dikali 7 ditambah 62 dikali 7. Ya. Dan kita bisa simpulkan 7 ditambah 62 yaitu 69 dikali putaran Shemitah. Satu putaran Shemitah itu adalah 7 tahun. Jadi 69 dikali 7 yaitu 483 tahun. Jadi sejak mereka keluar dari Babel saat zaman pemerintahan Medo Persia, ya, 483 tahun kemudian tandanya adalah Mesias dibaptis. Ya, penguasa itu dibaptis. Yeshua yang dibaptis. Ya. Nah, dari situ kita bisa melihat, ya, 3,5 tahun kemudian setelah Yeshua dibaptis, maka dia disalibkan. Ya, disalibkan. Dan 2000 tahun kemudian Yeshua akan datang. Nubuatannya banyak sekali. Saya sudah berikan pada saudara melalui nubuat Bereshit yang super dahsyat. Kejadian 1 ayat 1. Perhitungan Akarit. Menorah. Ya. Perhitungan Menorah itu di dalam pembahasan Kemah Suci. Kemudian Yosua 3 ayat 1 sampai 4. Hosea 6 ayat 2. Daniel 8. Nubuat 2300 pagi dan petang. Daniel 9:27, sayap kekejian. Lukas 10:35, Lukas 13:32 dan 33. Yohanes 11 ayat 1 sampai 24 bicara mengenai tentang kebangkitan atau Lazarus yang dibangkitkan oleh Yeshua. Dan ukuran kemah pertemuan tabernakel Moshe. Itu semua nubuat berbicara mengenai jangka waktu 2000 tahun. Sejak kematian Yeshua sampai kedatangannya yang kedua kali untuk menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ya, Mount of Olive, Bukit Zaitun. Ya, jadi ini perhitungan mengenai Yeshua. Sudah bisa lihat profesinya, sudah bisa lihat sendiri-sendiri, baca sendiri-sendiri, ya, saya sudah berikan. Jadi bisa paham. Nah, kita akan melihat secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Dari sini kita bisa melihat. Ya, dari sini kita bisa melihat
Kalau perhitungan dari Adam sampai ke Abraham yang totalnya 2107 tahun ditambah dengan 430 tahun mengenai perjanjian yang telah disepakati, ya, yang dalam Galatia tadi dihitung sejak Abraham disunat, ya, kulit katanya, sampai datangnya Torah, yaitu 2 loh batu, yang totalnya 430 tahun, ditambah lagi juga setelah Israel keluar dari Mesir sampai pembangunan Bait Suci tahun yang keempat dari pemerintahan Salomo, maksud saya, ya, itu ada 480 tahun ditambahkan lagi, dan kemudian ditambahkan lagi dengan silsilah raja-raja Yehuda yang totalnya 429 tahun, ya. Ingat, termasuk di dalamnya adalah 36 tahun pemerintahan Salomo, dan kemudian ditambah masa pembuangan 70 tahun, ditambah lagi, ya, apa yang diungkapkan oleh malaikat Bapak Yahweh kepada Daniel di dalam Daniel 9:25 sampai kedatangan Yeshua adalah 483 tahun. Kalau itu semua dijumlah, totalnya adalah 3.999 tahun, saudara. Saudara bisa lihat, tidak ada tahun yang hilang ternyata. Ditambahkan saja semua. Saya sudah jelaskan tadi di atas. Kalau itu ditambahkan, totalnya 3.999 tahun. Ya. Nah, kalau saya perhatikan perhitungan Gregoriannya, kita sudah tahu bahwa Yeshua itu matinya tahun 30 sampai 31 Masehi. Dan keluarnya daripada Adam dan Hawa itu adalah 4.000 tahun sebelumnya, yaitu tahun 3970. Saudara bisa melihat jarak ini semua tepat sekali. Jadi 3970 itu ditambah 3.999. Saudara bisa mau bantu hitung saya? Siapa yang ini guru matematika? 2029, Pak. 3970 ditambah 3.999. Yang keluar adalah angka 29, Pak. 29. Loh, mungkin saudara bertanya sama saya, kok bisa Pak ada perbedaan? Pak Roy tulis di situ Yeshua dibaptis antara 27 atau 28, kok ini hasilnya 29. Ingat, tidak ada tahun 0. Ingat, nggak ada tahun 0 itu nggak ada, saudara. Nggak bisa lihat. Jadi untuk kalau saya melihat tahun 0, jadi saudara harus mengurangi 2 tahun, saudara. Bisa lihat ya. Siapa yang di sini bisa matematika pasti bisa jawab pertanyaan saya. Minus 1 untuk menjadi 1, itu perbedaannya berapa? Minus 1 untuk menjadi 1. Ya, 2, Pak. 2, betul kan? Karena 0-nya nggak dihitung. Dari minus 1 ke 0 itu dihitung 1. Dari 0 ke 1 itu dihitung 1. Jadi ada 2, saudara. Jadi 3970 minus 3970 ditambah 3.999 yang hasilnya 29 itu harus dikurangin 2. Hasilnya kapan? 27, saudara. So bisa lihat? Mengapa saya kasih 27 atau 28? Itu karena perhitungan antara Gregorian dengan kalender Ibrani yang berselisih 3 bulan. Ya, jadi antara 27 28 begitu. Tetapi tidak jauh daripada itu. Jadi tepat perhitungannya. So bisa lihat 3 tahun kemudian, 3,5 tahun kemudian, tahun 30 31 kematian Yeshua. Jadi tidak ada tahun yang terbuang, saudara, ternyata. Dari perhitungan sejak dari Adam sampai Yeshua dibaptis, sampai kematian Yeshua, itu tepat. Exactly. Tepat, saudara. Nggak ada tahun yang terbuang. Dan setelah itu kalau diteruskan, 2000 tahun kemudian, kalau Yeshua matinya antara 30 dan 31,
Ingat ya, ngitungnya harus pakai pola Shemitah, kelipatan 7, dan juga ada prinsip Yobel. Prinsip Yobel. Kalau sampai ada Yobel, nambahin 1. Jadi, next berikutnya, kedatangan Yesus adalah tahun 2029 atau 2030. So, bisa lihat dari perhitungan ini, tidak ada tahun yang terbuang. Tidak ada tahun yang terbuang. So, bisa lihat. Dan kemudian, kalau diteruskan lagi, ditambah 1000, ya kan? Setelah kedatangan Yesua kan yang kedua, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, kan dia memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, saudara. Ya tak? Berarti kan ditambah 1000. Ya, dari situ, setelah ditambah 1000, kita tahu ujungnya. Perang apa? Yang ngikutin perang zaman akhir pasti saudara tahu. Perang Gog. Iya, terima kasih. Perang Gog dan Magog. Dan setelah itu kiamat. Nah, kalau kita lihat ya, secara overall perhitungan ini, maka sejak kejatuhan Adam sampai kematian Yesua itu ada 4000 tahun. Sejak kematian Yesua sampai kedatangan Yesua ada 2000 tahun. Dan sejak kedatangan Yesua yang kedua, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun sampai kiamat itu ada 1000 tahun. Jadi totalnya adalah 7000 tahun. Tepat sekali, saudara. Tepat sekali. Saudara bisa lihat? Ya, jadi apa yang di tangan saudara, Tanak dan Brit Kadasa itu sudah memberikan lengkap. Sangat luar biasa. Nah, inilah iman Abraham. Ya, jadi kita sudah baca Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Kita baca sekali lagi. Silakan, Brother. Kejadian 22 ayat 1. Setelah peristiwa itu, Elohim menguji Abraham dan berfirman, Abraham. Lalu ia menjawab, inilah aku. 2. Dia berfirman, bawalah sekarang anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi yakni Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, terima kasih. Ingat ya, di sini ada red flag. Soalnya ngerti ya maksudnya red flag ya. Jadi ada dari sisi apa itu namanya? Red flag itu Divine Intelligence, Pak. Intelligence ya, Divine Intelligence itu ada ya. Tapi saya nggak bahas Divine Intelligence. Ya, ini nggak ada, ya, tidak saya bahas Divine Intelligence. Tapi saya perlihatkan pada saudara adalah iman Abraham. Ya, di mana dia disuruh oleh Bapak Yahweh untuk mengorbankan anaknya, dan kemudian ya, iman Abraham itu sebetulnya rahasianya di sini, saudara. Yaitu semua bangsa akan mendapat berkat. Jadi iman Abraham ini menguasai, dan menguasai ya itu diwakili oleh huruf mem. Angka gematrinya adalah 40. Karena menguasai itu mem ya itu piktografnya adalah air. Ya, ingat saat Noah, bumi ini ditenggelamkan oleh air. Air menguasai. Itu ada unsur mem, saudara. Di situ. Ya. Jadi ada unsur mem. Jadi disinilah kuncinya mengenai iman Abraham. Karena Abraham ini dijadikan role model, yaitu Bapak Yahweh di dalam perencanaan keselamatan. Itu role modelnya itu adalah Abraham. Jadi iman Abraham itu bukan dimulai saat Abraham, tidak. Tetapi iman Abraham itu dimulai sejak kapan? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Saya bisa lihat, yaitu iman melihat ke depan mengenai kedatangan Yeshua HaMashiach. Dan itu diwakili oleh Abraham yang hubungannya dengan Yisak, yang saya sudah jelaskan di atas tadi ada 6 poin. Namanya diberitahukan, kemudian disunat hari ke-8, kemudian apa itu namanya? Ada rapture-nya juga ya, dan kemudian ada apa itu namanya? Pengorbanan Yeshua ada di sana. Jadi ini role model terbesar sepanjang
zaman sepanjang sejarah yang tidak pernah digantikan oleh siapapun juga. Inilah iman Abraham yang menguasai. Jadi 175 usianya, ya, kode untuk membuka adalah dikalikan dengan 40, yaitu huruf mem, yang artinya juga menguasai, air yang mengalir, air yang menguasai, ya. Dan kalau kita kalikan 175 dikali 40, saudara tahu hasilnya berapa? Ahli matematika? 7.000. 7.000, Pak. Pak. 7.000. 7.000. Saya berikan penjelasannya. Kenapa kok bisa disebut iman Abraham? Saudara perhatikan. Iman Abraham itu adalah, yang pertama, Abraham merepresentasikan Bapa Yahweh yang mengorbankan anaknya. Iya, iya, Bapa Yahweh mengorbankan anaknya. Kita tahu anaknya itu bukan berarti Bapa Yahweh punya istri melahirkan anak. Enggak ngomong seperti itu, saudara. Itu kan cuma istilah saja. Yaitu dia turun sebagai manusia, anak manusia, mengorbankan dirinya sendiri. Tadi dikatakan ada kata himself. Bapa Yahweh mengorbankan dirinya sendiri. Dia turun sebagai manusia, sebagai anak manusia. Saya bisa lihat, dan kisah ini role modelnya itu adalah diambillah, yaitu Abraham dan Yisak. Dan inilah iman Abraham. Sejak dari manusia jatuh di dalam dosa, mereka harus punya iman Abraham, yaitu melihat Yeshua. Zaman kita sekarang, yaitu setelah kematian Yeshua sampai kedatangan Yeshua yang kedua kali, iman kita juga melihat seperti iman Abraham. Saya bisa lihat. Tapi kita lihatnya ke belakang, Yeshua. Saya bisa lihat, nanti dalam kerajaan 1000 tahun, mereka kan beranak cucu lagi. Mereka juga melihat iman Abraham juga. Dan Abraham ada di sana, saudara. Dalam kerajaan 1000 tahun. Betul kan? Iman Abraham ada di sana. Inilah konteks iman Abraham, yaitu 7.000 tahun. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sampai kiamat. Maka iman Abraham ini yang menyelamatkan. Karena dalam kerajaan 1000 tahun, kita tahu, di akhir kerajaan 1000 tahun, berapa yang memberontak? Berapa yang memberontak dalam kerajaan 1000 tahun? Berapa yang memberontak? Yang memberontak itu seperti pasir di pantai. Saya bisa lihat, memberontak semua loh. Bayangin, saudara. Udah dikasih 1000 tahun masa yang begitu luar biasa enaknya, pemerintahan yang betul-betul super dahsyat, melihat masa depan yang luar biasa, karena ada manusia-manusia dalam tubuh kemuliaan, saudara dan saya, mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Saya bisa lihat, tapi mereka juga masih memberontak. Tapi di satu sisi ada yang tidak memberontak, yang tetap setia. Yang tetap setia, mereka harus punya iman. Imannya kemana? Iman Abraham. Saya bisa lihat, iman Abraham, yaitu 7.000 tahun. Saudara bisa paham di sini. Ya, jadi perhitungan sejak Adam keluar dari Taman Eden, itu tidak ada tahun yang terbuang, saudara, ternyata. Ya, saya lihat, wah, luar biasa. Kasih Bapak Yahweh buat saudara dan saya diberi pengertian yang seperti ini. Kita hidup di dalam tahun 2024 yang kita punya akses internet, punya akses communication yang sangat luar biasa, dan bisa time travel 6.000 tahun sebelumnya dan 1.000 tahun ke depan. Kita bisa time travel. Inilah time travel. Saya bisa lihat, kita bisa melihat dengan luar biasa. Kita dapat anugerah dan tidak lama lagi rapture. Kalau gitu kapan rapture-nya? Jawabannya adalah rapture-nya adalah sebelum kedatangan Yeshua HaMashiach. Ya, dan kita sudah tahu berdasarkan perhitungan iman Abraham ini, kita tahu kedatangan Yeshua HaMashiach 2029 atau 2030. Ingat, perhitungannya harus dengan pola Shemitah dan Yobel dalam tanda kutip. Ya, bukan Yobel secara sepenuhnya, tapi saudara,
uh, ikutin pengajaran yaitu yang berjaga-jaga itu ya. Ya, yang berjaga-jaga itu ada di situ ya. Saya sudah berikan. Ya, dan sebelum 3,5 tahun sebelum kedatangan Yesua kedua, dan kita sudah tahu masa apa itu 3,5 tahun, yaitu masa 666. Ya, tidak lama lagi. Ya, apakah ini satu kebetulan? Saya yakin ini suatu perencanaan yang dahsyat dari Bapa Yahweh kepada kita semua supaya kita tetap berjaga-jaga. Terus kita boleh mempersiapkan hidup kita. Ya, hati kita terus di dalam posisi yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Ya, tidak menyimpan kepahitan, ya, mengampuni, ya, dan juga saudara jangan terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Ya, sehingga saudara tidak tergeser dari 5 gadis bijaksana masuk golongannya 5 gadis yang bodoh. Ya, disinilah yang harus saudara jaga. Ya, dan siapa yang belum masuk di dalam pola yang benar, yaitu di dalam Bapa Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim, segera masuk, segera baptisan, segera berjalan di dalam pola yang benar. Ya, ini dahsyat sekali, ini sangat luar biasa. Jadi tidak ada tahun-tahun yang terbuang. Semuanya ada tertulis. Dulu kita berpikir ada tahun-tahun yang terbuang, ternyata tidak, saudara. Semuanya Amin. Pak Yahweh sudah siapkan buat saudara dan saya. Ya, tinggal kita di dalam tahun-tahun terakhir ini menjelang rapture, ya, kita minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim apa yang harus kita kerjakan, ya, kerjakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Karena memang waktunya sudah tidak lama lagi. Ini semua bukan kebetulan, saudara. Ini perhitungan-perhitungan ini tercatat loh dalam kitab suci, tercatat loh. Ya, saudara, saya sudah berikan kan ayat-ayatnya kan, ya kan. Jadi tercatat semuanya. Perhitungan ini tercatat. Ini perhitungan nggak main-main, saudara. Ini bisa di tracking namanya. Saya bisa lihat. Jadi memang betul kita sudah tidak lama lagi. Ya, jangan simpan kemarahan, kepahitan, dendam atau apapun juga. Ya, saatnya untuk kita membenahi hidup kita, merefleksi hidup kita, dan minta ampun sama Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Mungkin ada dosa-dosa yang saudara ingat, saudara yang tidak ingat. Ya, kita bereskan di hadapan Bapa Yahweh dan terus minta kemurahan Bapa Yahweh untuk boleh kita terangkat dalam rapture yang luar biasa, ya, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Ini sangat dahsyat sekali, ya. Dan ingat seperti yang setelah saya jelaskan di atas, ya, saya berikan gambaran secara singkat. Hari ini tahun 2024 dan tidak lama lagi kita akan menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan ini sudah planning, the grand plan-nya ada di sini. Karena itu kita harus berjaga-jaga, ya. Karena tidak lama lagi, ingat ini secara spesifik saya berikan, yaitu kita sudah masuk di dalam putaran Shemitah yang terakhir. Kalau berdasarkan perhitungan yang iman Abraham tadi yang 7.000. Ya, kita ada di Agustus 2024 tanggal 23, saudara tanggal 24, dan kita sudah terus mendekati bulan 10 nanti awal kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun baru Ibrani, ya, 57 berapa ya, 85 ya, 5. ya, 5785. Dan 5785 kita sudah pernah membahas Israel berusia 77 tahun. Ada banyak angka 7 di sana. Dan angka 7 itu merupakan angka pemotongan, angka perubahan. Ya,
angka perubahan. Berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Ini bukan saatnya untuk main-main lagi, dan ini bukan saatnya lagi untuk saudara terjebak dalam pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan daftar Elohim. Ya, ini masanya betul-betul singkat. Kalau saudara tidak mengejar, saudara nggak akan dapat. Ya, pengajaran di pelayanan Menor sudah mencapai 200 pengajaran kalau nggak salah. Sedangkan saudara untuk mendengarkannya harus mengulangi paling tidak 2 atau 3 kali untuk bisa mendapatkannya. Ya, jadi waktu betul-betul sangat-sangat singkat sekali. Sangat-sangat singkat sekali. Ya, fokuskan semua untuk keselamatan saudara. Ya, keselamatan saudara. Ya, jadi ingat saat saudara mungkin mendoakan, ya, itu adalah pertempuran roh, peperangan alam supernatural. Saudara juga harus waspada, hati-hati. Ya, yang pertama, saudara harus pakai selengkap senjata Elohim. Yang kedua, kalau tidak disuruh ruah Yahweh Elohim, nggak usah ikut masuk dalam pertempurannya orang. Ya, jadi hati-hati. Kosnya, harga yang harus dibayar tuh kadang-kadang mengerikan. Ya, jadi saudara harus paham akan pertempuran alam supernatural. Dan siapa yang belum masuk dalam rencana keselamatan, segera masuk melalui pola yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach Yod Shin Waw Ayin. Dan siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Nggak usah keras hati, ya rugi sendiri, ya, karena ini sudah dibukakan kepada kita semua. Segera masuk dalam baptisan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Kemudian belajar daftar Elohim, mengejar ketinggalan saudara, ya, dan penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Bergandengan tangan, terus memperhatikan hidup kita untuk tetap dalam posisi menyenangkan hati Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, sampai kita terangkat masuk dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach untuk selama-lamanya. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach memberkati saudara dan saya semua. Haleluya. Shalom.